Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman. Dan seperti apa yang telah kuberitahukan kepada kalian, siapapun yang berhasil membunuh Aryo Penangsang, maka orang itu akan kuanugerahi bumi pati dan alas mentau. Dalam buku Abad Tanah Jawi disebutkan bahwa Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring merupakan dua orang yang bersahabat. Ki Ageng Pemanahan yang dijanjikan hadiah oleh Sultan Pajang Hadiwijaya berupa wilayah alas mentau atau hutan Mataram pun tak kunjung diberikan. Wilayah tersebut sejatinya merupakan hadiah atas keberhasilannya mengalahkan Arya Penangsang. Sebagai pemenang lainnya, yaitu Ki Panjawi, sudah diberi hadiah tanah di Pati, Jawa Tengah. Sementara Ki Ageng Pemanahan malah belum mendapatkan haknya atas hadiah sayembara tersebut. Karena kecewa hatinya, Ki Ageng Pemanahan kemudian pergi meninggalkan istana. Ia selanjutnya menuju ke rumah sahabatnya, Ki Ageng Giring di daerah Gunung Kidul. Kelak dari pengembarannya ini menuntunnya menjemput wahyu keraton dari buah air degan yang diminumnya di rumah Ki Ageng Giring. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Setelah menaklukkan Arya Penangsang, Adipati Hadiwijaya alias Jaka Tingkir selanjutnya diangkat sebagai Sultan Pajang yang mewarisi wilayah Kesultanan Demak Bintoro. Suasana kerajaan yang sebelumnya penuh dengan intrik dan konflik menjadi lebih stabil. Ratu Kalinyamat pun mengakhiri masa pertapaannya dan kembali ke Jepara, bergelar Ratu Kalinyamat. Sesuai janjinya, Ratu Kalinyamat pun menyerahkan harta kekayaan warisan Kesultanan Demak kepada Hadiwijaya karena berhasil menaklukkan Arya Penangsang. Namun janji Hadiwijaya sendiri terkait sayembara bagi kaula yang berhasil membunuh Arya Penangsang tak kunjung diberikan. Ki Ageng Panjawi memang sudah diberikan tanah yang lebih maju di Pati, Jawa Tengah, sedangkan janjinya kepada Ki Ageng Pemanahan untuk memberikan wilayah Mataram yang masih berupa tanah pertikan atau hutan belantara tak kunjung direalisasikan. Usut punya usut, ternyata Sultan Hadiwijaya terpengaruh oleh ramalan Sunan Giri yang mengatakan bila bumi mentau diberikan oleh Ki Ageng Pemanahan, maka akan menjadi kerajaan besar yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Di tengah kegundahan dan kegelisahan atas keputusan Sultan Hadiwijaya yang tak kunjung memberikan hadiah berupa tanah Mataram, Ki Ageng Pemanahan
kemudian pergi keluar istana dan berkunjung ke sahabatnya Ki Ageng Giring III. Ki Ageng Giring adalah seorang petani penyadap nira kelapa. Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan merupakan murid-murid Sunan Kalijaga. Sebagai seorang murid, Ki Ageng Pemanahan ditugaskan oleh Sunan Kalijaga untuk tirakat di daerah yang terdapat pohon mati yang berbunga. Pohon mati yang berbunga itu ditemukan oleh Ki Pemanahan yang sekarang disebut Kembang Lampir, wilayah Panggang Gunung Kidul. Sementara Ki Ageng Giring ditugaskan untuk menanam sepet alias sabut kelapa kering yang di luar nalar atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya tumbuh menjadi pohon kelapa yang tinggi dan besar. Konon sebelumnya Sunan Kalijaga bertitah bahwa kelak Wahyu Gagak Empring akan turun di tengah pegunungan selatan dalam sebuah air degan atau kelapa muda. Dari modal hidup itu adalah akhlak, budi pekerti. Setelah beberapa tahun lamanya merawat pohon kelapa yang disyaratkan oleh gurunya Sunan Kalijaga, pohon itu pun tak kunjung berbuah. Hingga akhirnya dengan kesabaran dan ketekunannya, Ki Ageng Giring menemukan satu buah biji kelapa bergelayut dalam pohon yang menjulang tersebut. Saat itulah Ki Ageng Giring dapat bisikan agar diminta segera memetik buah degan satu-satunya di pohon kelapa itu. Dalam bisikan tersebut, kelak barang siapa yang meminum air degan itu sekali tegukan, maka akan mendapatkan wahyu keraton menurunkan raja-raja agung di tanah Jawa. Akan tetapi takdir pun tak dapat ditolak. Setelah menyimpannya di dapur dan mewanti-wanti istrinya agar siapapun tidak diperbolehkan menyentuh degan tersebut, Ki Ageng Giring akhirnya harus merelakan buah yang digadang-gadang itu diminum oleh orang lain yang kelak memang menurunkan raja-raja di tanah Mataram. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.